Oke, jadi kita akan lanjut ke Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman berbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke. Perikop ini tentang kejahatan manusia. Di sini kondisi secara psikis lagi capek banget gitu ya. Banyak tantangan yang terjadi dan ketemu juga dengan kondisi-kondisi yang di luar kendali gitu ya, yang dirasanya capek. Tapi nggak apa-apa, aku akan tetap berusaha untuk merenungkan firman yang ya, sudah Tuhan berikan ya hari ini. Semoga bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan juga mendapatkan rema untuk hari ini. Oke. Ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Oke. Jadi di sini ini adalah keturunan Adam Hawa yang lain. Kita tahu bahwa mereka sudah memperanakkan anak laki-laki dan perempuan dan mereka bertambah banyak. Nah, di sini ada ini ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini kalau di beberapa sumber yang pernah aku lihat ya, ada beberapa yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini adalah para malaikat, gitu ya. Jadi ada istilahnya kayak pernikahan campuran antara malaikat dan manusia. Itu beberapa beranggapan begitu gitu ya. Tapi aku nggak pengen melihat ini dari sudut pandang itu, karena itu tidak alkitabiah dan di Alkitab tidak pernah disampaikan tentang itu gitu ya. Tidak disebutkan juga. Oke. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke. Di sini Tuhan bilang bahwa rohnya tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Lalu di situ umurnya akan 120 tahun saja. Artinya ini berkurang drastis dari umur Adam dan Hawa ya. Adam waktu itu meninggal di umur 930 tahun kalau nggak salah kemarin. Oke. Ya 930 tahun itu Adam, dan ya keturunannya ada yang masih
900-an ya. Artinya umur mereka cukup panjang, tapi di sini ternyata dikorting sama Tuhan. Diskon. Tapi umurnya kan 120 tahun saja. Dan potongannya cukup banyak. Dari 900 menjadi 120 tahun saja. Kenapa bisa demikian? Ini rupanya kalau kita lihat dari kalimat ini adalah karena roh Tuhan tidak lagi tinggal di dalam manusia. Gitu ya. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa tidak sempat memakan buah kehidupan, yang artinya umur mereka terbatas. Tapi sebelumnya umur mereka masih cukup panjang. Tapi di sini umurnya diperpendek karena roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Sebenarnya kalau kita lihat yang dimaksud daging ini tidak hanya bicara tentang fisik, tapi tentang kedagingan gitu ya. Sejak Adam Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka sudah memiliki hasrat di dalam hati mereka, di dalam keinginan mereka untuk mendapatkan kenikmatan gitu ya, mendapatkan hal yang dalam tanda kutip baik menurut daging mereka gitu ya. Mereka bisa mengenali apa yang menguntungkan dan apa yang tidak. Nah di sini ini yang membuat Tuhan tidak bisa selama-lamanya tinggal di dalam mereka. Bagian roh yang Tuhan sebenarnya taruh bersama dengan waktu mereka diberikan nafas kehidupan itu Tuhan tarik lagi gitu kan, karena kecenderungannya mereka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan daging gitu ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat ini agak kontroversial di beberapa aspek ya, karena pernah ada yang mengatakan bahwa yang dibahas di sini adalah tentang Nephilim, dan katanya sih juga memang merujuknya ke situ gitu kan. Nephilim itu apa? Nephilim itu bangsa raksasa gitu ya, bangsa raksasa yang lahir dari kaum campur antara malaikat dan manusia. Nah ini seperti apa ya, kurang bisa istilahnya kurang bisa kita kurang relevan aja gitu ya. Mungkin bisa jadi ya, tapi dari sudut pandang manapun ini kurang relevan dengan perjalanan isi Alkitab gitu ya. Oke, jadi di sini ada kalau dulu ada yang mengatakan bahwa mereka ini adalah Nephilim ini anak dari para malaikat yang jatuh gitu ya. Karena kalau kita ingat, malaikat yang jatuh larinya adalah menjadi iblis gitu. Jadi ini agak sedikit membingungkan kalau kita telah dari sisi itu, dan kita nggak perlu lihat sejauh itu karena itu memerlukan lebih banyak effort lagi. Kita sebagai umat Tuhan hanya perlu memikirkan atau merenungkan firman-firman ini dalam konteks yang sederhana. Kalau mau mendalami boleh, tapi cari bukti yang relevan, cari sumber yang kebenarannya itu lebih valid gitu ya. Karena hal-hal yang berbau terlalu ke arah dongeng itu akan membuat iman kita menjadi terkontaminasi, dan itu nggak baik. Jadi untuk hal ini kita bisa asumsikan begini saja. Oke, orang-orang raksasa itu ada. Di sini dikatakan bahwa ketika anak-anak Allah menghampiri anak perempuan manusia, apakah di sini yang dikatakan anak-anak Allah itu pasti malaikat? Sebenarnya nggak bisa kita asumsikan begitu juga ya. Jadi bahkan kalau kita lihat Adam dan Hawa pun diperhitungkan sebagai anak-anak Allah gitu kan. Jadi di sini kita masih belum bisa menemukan titik temunya, tapi ya semoga nanti kedepannya kita bisa
kulik lagi gitu kan. Kita akan nggak perlu buru-buru, kita berkembang seiring dengan waktu aja. Kita belajar pelan-pelan, nggak perlu buru-buru karena kita bukan ahli teologi. Jadi bagian ini oke, kita note aja dulu. Intinya ini adalah cerita tentang bagaimana para kaum raksasa itu ada. Jadi di raksasa di sini tuh ada yang menganggap bahwa kaum raksasa itu kan orang-orang yang terkena gangguan secara hormon sehingga pertumbuhannya berlebihan. Tapi di sini yang dibahas di sini adalah sebuah bangsa, yang artinya bangsa itu semuanya memiliki ciri-ciri khas yang sama, yaitu badannya lebih besar dari manusia normal dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ini bukan semata-mata kelainan tubuh ya, kalau kita lihat dari sini. Jadi memang orang-orang ini tumbuh melebihi batas manusia normal gitu ya. Dan itu adalah sebuah bangsa. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan karena bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Konteksnya adalah Tuhan itu melihat bahwa kejahatan manusia besar. Kita bisa lihat dimulai dari Kain dan Habil. Di situ Tuhan sudah sangat sedih ya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menghardik dan memberikan sanksi kepada Kain pun, daripada kemarah, ekspresi itu lebih kepada sedih gitu ya. Karena ya gimana sih perasaan kita waktu kita ini sudah mengajarkan segala sesuatu hal yang baik ke orang yang kita kasihi gitu kan, tapi apa yang kita ajarkan tidak dilakukan, dan justru mereka memilih untuk melakukan apa yang disukai hatinya gitu. Teguran tidak mempan. Tuhan sudah tegur Kain, tapi Kain juga tidak menghiraukan. Di sini kita bisa lihat betapa Tuhan sayang kepada Kain dan kepada para manusia yang keturunan Adam. Cuman ya gimana ya, Tuhan juga punya perasaan gitu. Banyak sekali dari kita yang pasti membayangkan Tuhan itu sebagai Allah yang maha memberi, maha kuasa, maha hadir. Tapi seberapa sering kita melihat Tuhan itu sebagai person, sebagai pribadi yang memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki kasih sayang. Karena kalau kita nggak bisa lihat Tuhan sebagai person, kita nggak akan pernah bisa bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Henokh bergaul dengan Tuhan, dia tidak dikatakan dan Henokh menyembah Tuhan dan Henokh takut akan Tuhan, enggak. Dia dikatakan bahwa Henokh menyembah, Henokh itu bergaul dengan Allah. Arti kata bergaul ini adalah sesuatu hubungan yang lebih dekat gitu kan. Pergaulan artinya dia dekat dengan Tuhan secara pribadi, gak cuma dengan penyembahan, gak cuma dengan pujian, gak cuma dengan ibadah, tapi secara pribadi dia berusaha mengenal Allah itu dengan intim, dengan detail. Dan di sini kita tahu ya betapa, dan hal itu memilukan hatinya. Di sini Tuhan hatinya sangat sedih gitu kan, karena apa yang dijadikan dia dari awal, mereka selalu menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan gitu. Katakanlah anggap saja kita ini sebagai orang tua gitu kan, dan kita lihat anak-anak kita tidak bisa tumbuh dengan baik, dalam artian secara akhlak mereka tidak bisa bertumbuh dengan baik, dalam hal secara mental, psikologis mereka terus mengecewakan. Nah, itu aku yakin sebagai orang tua pasti kita akan miris ya rasanya gitu ya, bingung mau ngapain ini, gimana caranya untuk anak ini bisa hidup benar gitu.
Di sini kok kita lihat ya Tuhan sangat, ketika dari Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya di sini manusia itu benar-benar mereka sudah larut dalam pengetahuan mereka ya, larut dalam pengetahuan mereka akan kebaikan dan kejahatan, dan mereka mulai kehilangan arah gitu ya. Kehilangan arah, dan apa yang mereka mulai menuruti apa yang menurut hati mereka baik, yaitu merugikan hati Tuhan yang salah. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Aku yakin banyak orang yang kurang percaya dengan Tuhan akan menjadikan ayat ini sebagai senjata, sebagai bukti bahwa Allah itu nggak mengasihi manusia. Allah nggak mengasihi kita. Buktinya apa? Buktinya dia mau menghapuskan manusia. Buktinya apa? Buktinya dia menghubung manusia sedemikian rupa. Bahkan keberadaan neraka pun seringkali dijadikan alasan, dijadikan bukti bahwa Allah itu nggak mengasihi kita, karena dia menciptakan tempat hukumannya seperti itu. Tapi di sini kalau kita lihat secara lebih dalam ya, apa yang mereka yang saat itu hidup gitu kan, mereka adalah orang-orang barbar, orang-orang liar yang terus mendukakan hati Tuhan. Di sini kita bisa lihat bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya Nuh hidup berbeda di situ. Dia mengikuti jejak leluhurnya yaitu Henokh ya, untuk hidup berbeda, meskipun dia belum mencapai level yang sama dengan Henokh. Tapi sini kita lihat bahwa Nuh cukup diakui oleh Tuhan dengan setiap apa yang dilakukan, bahkan di antara bangsa yang seperti itu. Dan kalau ini dikatakan bahwa ini seluruh dunia, artinya ini bukan hanya bangsa ya, ini artinya seluruh dunia. Artinya manusia di seluruh dunia sudah mengembangkan emosi-emosi negatif dan hasrat duniawi yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Tidak cuma mereka jauh dari Tuhan, mereka juga merugikan sesamanya, karena dikatakan kejahatan yang pasti adalah merugikan sesama, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Yang artinya mereka sudah sangat tidak berfungsi. Ini kita perlu note ya, karena manusia diciptakan dengan sebuah fungsi, dan waktu kita sudah berhenti berfungsi dan justru membawa masalah di bumi, sebenarnya Allah punya hak untuk mencabut nyawa kita saat itu juga. Allah punya hak untuk memberikan kesempatan ataupun untuk menghapus kesempatan. Dan kita jangan baper, karena hidup kita ini kan yang ngasih Tuhan itu. Di sini mungkin kesannya Tuhan kejam ya, tapi hak dia loh sebenarnya mau ngambil semua nyawa orang atau enggak, karena toh Tuhan yang ngasih. Mindset bahwa Tuhan jahat kok, Tuhan mau menghapuskan manusia, kok Tuhan mau membunuh manusia, lah Tuhan mau bunuh atau enggak itu kan haknya Tuhan juga itu, karena dia mampu, karena dia yang punya gitu loh. Mau Tuhan tuh menghapuskan dengan cara yang halus ataupun dengan cara yang kasar, itu juga haknya Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu arogan untuk mengatur-ngatur ke Tuhan mau ngapain itu. Dan kita perlu ingat di sini ya, kita perlu lihat lagi di ayat 6. Dan hal itu memilukan hatinya. Di sini Tuhan melakukan itu bukan karena marah, Tuhan melakukan itu karena sudah pilu hatinya. Tuhan sudah pilu hatinya.
Ya, gimana ya, kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang maha penyabar gitu kan, dia pengasih, maha kasih. Jika sampai pribadi yang seperti itu, jika sampai pribadi yang penuh dengan kasih, dan bahkan waktu Adam pergi diusir dari Taman Eden, Tuhan sempat-sempatkan untuk membuatkan dia pakaian gitu kan. Pribadi yang selembut itu, yang sepenyayang itu, sampai pilu hatinya dan melakukan hal yang bagi manusia itu sangat keji bagi manusia, karena mereka akan melihat itu sebagai pembantaian, mereka akan melihat itu sebagai bencana alam yang terlalu dahsyat, yang melebihi apa yang bisa mereka tanggung, karena memang tujuannya untuk pemusnahan. Tapi kalau sampai pribadi yang sesahabat itu, yang sepengasih itu, bisa sepilu itu hatinya sampai ia melakukan hal itu. Pernah nggak kalian bayangin sebenarnya seberapa jahat manusia di kala itu? Sebelum kita judge Tuhan itu, bahkan ada yang bilang bahwa harus menggunakan standar ganda kepada Tuhan. Aku pengen bilang sama orang ini ya, sebenarnya ada satu orang yang pernah bilang ke aku, harus Tuhan masa ada kasih standar ganda tuh, kita nggak boleh bunuh ya Tuhan juga nggak boleh bunuh. Dikacau gitu kan. Sejak kapan pemilik sama yang dimiliki itu punya hak yang sama gitu kan. Dan kalau Tuhan harus punya standar ganda, dia nggak perlu punya status sebagai Tuhan, ngapain? Bedanya apa sama manusia kalau semua standar manusia dikenakan ke Tuhan? Orang yang berpikiran untuk memberikan standar ganda kepada Tuhan, sebenarnya dia sendiri sedang berusaha membela diri. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nggak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah mindset kita, bahwa kita mau merasa memiliki apa yang sudah Tuhan beri. Kita merasa kita adalah sebagai pemilik yang sah dari setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan waktu Tuhan ambil, kita tidak rela. Sekali aja di ayat ini aku pengen kita belajar lihat betapa pilunya hati Tuhan itu, sampai dia melakukan itu. Seorang pribadi yang sebegitu sayangnya dengan manusia, sebegitu sayangnya dengan kita, sampai memerintahkan untuk terjadinya sebuah bencana yang luar biasa. Coba pikirin deh, seberapa fatal, seberapa kacau, seberapa jahat tingkah laku manusia kala itu. Sampai Tuhan yang sedemikian penuh kasihnya mau nggak mau harus melakukan itu. Tapi di sini tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Puji Tuhan. Nuh dan keluarganya mendapatkan kasih karunia dari mata Tuhan. Ya, itu adalah sebuah berkah bagi Nuh, dan di sini kita bisa lihat betapa Nuh itu cukup dekat dengan Tuhan hingga Tuhan sendiri memisahkan dia dari dunia. Jadi inilah apa ya, kita bisa belajar dari sini bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti butterfly effect. Butterfly effect ini maksudnya sebuah kejadian kecil namun dia memiliki efek yang besar dan mempengaruhi seluruh dunia. Jika Nuh tidak dekat dengan Tuhan,
mungkin akan musnah juga itu, dan kita nggak akan tahu apakah manusia akan ada dan apakah kitab Keluaran akan ada, karena setelah kitab Kejadian ada kitab Keluaran, tapi di kitab Kejadian aja kita masih ada cerita yang panjang setelah Nuh selamat ya, setelah Nuh mendarat dan sebagainya. Tapi kita bisa bayangin kalau di sini Nuh nggak diselamatkan, apakah masih ada karya keselamatan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia? Ya nggak tahu, karena pada dasarnya manusia udah punah tanpa Nuh. Dari sini kita tahu bahwa ini yang namanya apa ya, pemurnian, dan sedang berusaha memilah orang-orang yang benar dengan yang tidak, supaya keturunan yang hidup di bumi berikutnya memiliki pengaruh yang baik dari leluhurnya. Dari sini Tuhan memilih Nuh, yang artinya kita bisa asumsikan Nuh ini cukup saleh di mata Tuhan, dengan harapan si Nuh dapat membimbing keluarganya dan keturunannya nanti. Oke, sampai situ ya. Oke, jadi gitu. Di sini kita mau belajar melihat dari sudut pandang Tuhan ya, karena memang ini adalah keputusan yang diambil oleh Tuhan, yang artinya kita harus belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia ya, semua ini nggak ada artinya ya. Intinya cuma akan ada bencana besar, manusia akan dipunahkan, tetapi Nuh dipilih. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita paling cuma itu, kan? Tapi yuk kita lihat dan kita cuma pahami perasaan Tuhan gimana gitu. Karena Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya kasih. Beda juga, Tuhan itu adalah patung batu yang tidak merasakan apa-apa. Belajar dan belajar. Bersyukur aja bahwa Tuhan selalu membuka sebuah jalan bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru. Dan di sini Tuhan melakukan itu dengan Nuh untuk memulai dunia yang baru. Ya, sepertinya itu untuk video kali ini, untuk renungan kali ini. Thank you. God bless you.